Corona di dalam bahasa Arab itu bermakna satu qaranon, yaitu masa atau kurun, dari masa ke masa. Bagaimana hari ini kita mendengar corona, yaitu serangga virus yang menyerang orang-orang kafir dan orang-orang ateis dan komunis. Akan tapi hari ini Anda lihat bagaimana Wuhan menjadi satu kota yang lemah, menjadi satu kekuatan yang tidak mempunyai daya apa-apa, panik dan luar biasa. Dan Anda ketahui bahwa Wuhan ada dari kata Wuhan di dalam Al-Quran kurang lebihnya, dan di dalam tafsirnya bahwa Junudan ditafsirkan sebagai malaikat, yaitu malaikat Allah yang membantu memerangi orang-orang kafir, musyrik, liberal, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti berperangnya malaikat menggunakan pedang, tidak. Bagaimana yang namanya Ibu Sukmawati dengan leluasa menggambarkan kata-kata syariat yang tidak terpuji. Bagaimana juga Gus Muafik, bagaimana yang lain-lain. Mereka santai-santai saja, sampai saya ini mereka tenang. Mereka tidak tersentuh oleh hukum apapun. Mereka tenang sekali karena mahabbah, yaitu wibawa yang diberikan oleh Allah kepada Islam dari dulu sudah dicabut. Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir! Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang adanya fenomena alam yang mengejutkan masyarakat internasional, yang mengerikan banyak hati manusia dan umat Islam khususnya. Baik, dalam ayat Al-Quran disebutkan di dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul 'azim. Di dalam ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, al-ayat, dan seterusnya. Di dalam hadis lagi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qus'atiha amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, la bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail yanza'anna Allahu al-mahabbata min qulubi aduikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sahabat channel Benteng Akidah, kita harus memberikan satu gambaran bahwa hidup kita tidak akan pernah kekal dan Allah terus memberikan kita ujian dan memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia dan kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Tentunya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita melihat adanya virus corona yang terjadi di kota Wuhan. Kita mengambil hikmah dan ibrah dari balik itu semuanya, dan kita akan bertaubat pada akhirnya nanti bersama-sama dengan kami di dalam channel Benteng Akidah. Semoga ini menjadi satu jalan yang memberikan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Corona di dalam bahasa Arab itu bermakna satu qaranon, yaitu masa atau kurun, dari masa ke masa.
berjalannya waktu, bergulirnya waktu. Siang, malam, bulan, tahun, dan qurun, yaitu 100 tahun. Di dalam masa-masa qurun ini ada banyak kejadian-kejadian dan keajaiban dan kehebatan yang luar biasa. Seperti ada kejayaan Islam di masa Khalifah Utsmaniyah. Jayanya Islam pada waktu itu 94 tahun kurang lebihnya. Satu kurun, hampir 100 tahun selesai. Lalu Islam menjadi satu gambaran dari sebuah makanan yang dikepung oleh orang-orang yang zalim di sekitarnya. Islam menjadi gambaran satu komunitas yang lemah, besar, luas, akan tapi tidak mempunyai daya apa-apa. Kurang lebihnya seperti ini yang disampaikan, digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kembali pada kurun. Dan kurun ini menjadi satu makna yang berarti serangga. Ya, serangga. Bagaimana hari ini kita mendengar corona, yaitu serangga virus yang menyerang orang-orang kafir dan orang-orang ateis dan komunis. Ini adalah satu hikmah besar di balik adanya setiap kejadian yang terjadi dari kurun ke kurun, dari masa ke masa. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Kemudian kita beralih kepada kata Wuhan, di mana corona ini terjadi di kota Wuhan. Satu kota yang luar biasa, komunitasnya besar, populasinya tinggi, di mana di waktu itu banyak kegiatan-kegiatan dan tidak sepi daripada manusia. Akan tapi hari ini Anda lihat bagaimana Wuhan menjadi satu kota yang lemah, menjadi satu kekuatan yang tidak mempunyai daya apa-apa, panik dan luar biasa. Dan Anda ketahui bahwa Wuhan ada dari kata Wuhan di dalam Al-Quran kurang lebihnya, insya Allah ini adalah kelemahan. Jadi bermakna lemah. Mungkin ini bisa jadi satu cara Allah, proses bagaimana Allah melemahkan musuhnya sedikit demi sedikit, meruntuhkan kekuatan musuhnya, kesombongan musuhnya. Bagaimana negara adidaya tersebut menjadi sebuah negara yang arogan, presidennya arogan, penduduknya arogan, komunis, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi di dalam diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Wuhan tersebut mungkin kita sedikit katok-katokkan dengan istilah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Jadi Wuhan, bagaimana lemah yang dirasakan orang yang mau melahirkan. Semakin lemah ketika proses melahirkan. Ini adalah satu gambaran yang terjadi di kota Wuhan. Semakin hari semakin lama. Semakin banyak puluhan ribu, bahkan ratusan bisa jadi ribu. Ya, maksud saya, korban-korban dari serangan serangga corona dan serangan Allah Subhanahu wa taala untuk juga memberikan satu perlindungan terhadap umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bagaimana umat Islam menyerukan supaya save Uyghur, jaga Uyghur, bela Uyghur, akan tapi mereka tidak akan pernah peduli dan mereka tidak akan pernah rela sehingga mereka takluk kepada mereka. Sama di dalam persoalan ini, kita menghadapi dengan orang-orang kafir, kita berhadapan dengan orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah rela sehingga mereka kafirkan kita semuanya. Semoga kita menjaga diri kita dengan baik dan Allah memberikan kekuasaan untuk mengistiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami akhiri, kita lanjutkan dengan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana saat ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'akatu atiha, di mana umatku suatu saat akan menjadi satu gambaran kecil yang dizalimi dari sana sini, dari seluruh sudut dan sisi. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, kata Nabi, sebagai makanan yang ada di nampan, dicubit dari kanan kiri dari mana-mana oleh orang-orang yang buas dan lahap. Lalu sahabat bertanya pada waktu itu, tentu orang akan berpikir, imajinasi sahabat, kira-kira umat Islam pada waktu itu sedikit nggak ya? Kok bisa menjadi satu komunitas, satu kekuatan, satu kaum yang tidak mempunyai daya apa-apa, dikeroyok dari kanan kiri dan seluruh sudut dan sisi. Lalu bertanya, amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kita sedikit? Lah, kata Nabi, bal antum yaumin kasir. Pada waktu itu kalian itu banyak, kalian besar. Walakin aku muqsa'um ka ghusa'is sail, tapi sayangnya kalian besar itu tidak mempunyai daya apa-apa. Kalian seperti gusa. Apa itu gusa? Yaitu buih yang ada di lautan, terlihat menghampar besar, luas, putih di pantai lautan. Akan tapi dia tidak mempunyai daya apa-apa, terombang-ambing oleh ombak, dihantam kanan kiri. Mereka ikut apa yang menjadi ketentuan di tengah ombak tersebut.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau terjadi kepada kita semuanya umat Islam. Lalu yang paling miris, yang paling prihatin, yang paling menyakitkan terhadap hati kita, kalau ini terjadi kepada kita semuanya. Apa kata Nabi? Wal yanza'annallahu al-mahabata min qulubi aduikum waj'alu fi qulubikumul wahn. Kata Nabi, Allah akan mencabut mahabah. Apa itu mahabah? Yaitu kewibawaan kalian, kewibawaan umat Islam. Tidak takut sama sekali. Anda lihat hari ini bagaimana Ade Armando, bagaimana sahabatnya Ade Armando, bagaimana Victor Laskodat, bagaimana Abu Janda. Mereka menghina Islam, mereka melecehkan Islam, mereka melecehkan syariat. Bagaimana yang namanya Ibu Sukmawati dengan leluasa menggambarkan kata-kata syariat yang tidak terpuji. Bagaimana juga Gus Muafik, bagaimana yang lain-lain. Mereka santai-santai saja, sampai saya ini mereka tenang. Mereka tidak tersentuh oleh hukum apapun. Mereka tenang sekali karena mahabbah, yaitu wibawa yang diberikan oleh Allah kepada Islam dari dulu sudah dicabut dari hati musuh-musuh Islam. Dan yang terakhir, wa ja'alu fi qulubikumul wahn. Kata Nabi, Allah menjadikan, Allah meletakkan di dalam hati kalian wahan, yaitu penyakit, yaitu virus. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata sahabat, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahan ini adalah hubbud dunya wa ta'kuluna turasa aklan lamma di dalam ayat yang lain. Bagaimana umat, bagaimana manusia berlomba-lomba mengumpulkan dunianya, menanamkan dunia ke dalam hatinya, meletakkan ke dalam sanubarinya, menjadikan dunia sebagai prioritas dan tujuan hidup. Ini adalah musibah besar dan virus yang mematikan kepada diri-diri muslim dan umat manusia. Wa ja'alu fi qulubikumul wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan yang kedua, ciri-ciri wahn adalah terlalu takut kepada kematian. Takut menghadap Allah karena dia sudah tidak siap dan tidak mempunyai kekuatan iman, tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Semoga ini menjadi satu gambaran untuk kita, menjadi nasihat kepada kita, supaya kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, menjaga iman ini, menjaga Islam ini, menjaga akidah ini, menjaga syariat ini, menjaga sunnah ini, sehingga kita menjadi umat Islam minas salihin, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Akidah, kalau boleh kita gambarkan di dalam ayat terakhir sebagai penutup kami sampaikan, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam taroha. Kata Allah, Allah menurunkan sakinah, ketentraman, kedamaian kepada orang-orang yang beriman, tentu kepada Rasulnya. Dan anzala junudan lam taroha, di dalam membela agamanya, di dalam membela umat Islam, di dalam membantu umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Anzala junudan lam taroha, Allah turunkan tentara-tentara bala tentara yang tidak pernah kelihatan oleh mata mereka. Mereka hanya bisa menyebutkan corona, corona. Mereka tidak bisa melihat apa sebenarnya corona itu. Dan di dalam tafsirnya bahwa junudan ditafsirkan sebagai malaikah, yaitu malaikat Allah yang membantu memerangi orang-orang kafir, musyrik, liberal, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti berperangnya malaikat menggunakan pedang, tidak. Allah memberikan satu kesempatan kepada malaikat tersebut, mempunyai satu ketetapan kepada malaikat tersebut, tidak terlihat akan tapi mematikan, menakutkan, mengerikan. Karena hanya satu kali malaikat ikut berperang, yaitu di dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Baik, kita ambil ibrah, kita ambil i'tibar, kita ambil pelajaran dari ini semuanya. Sampai detik ini, sampai kapan kita akan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita akan terus bertahan dengan kehidupan kita hari ini? Jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah, jauh daripada sunnah. Mendukung orang-orang liberal, bersama dengan orang-orang yang munafik, bersama segolongan mendukung dan terus membela orang-orang yang tidak becus di dalam menjaga agama ini. Ini adalah satu kesimpulan yang harus kita ambil hari ini. Mari tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, takutlah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada. Kita hari ini tidak akan pernah diberikan satu informasi, bocoran sedikit pun, kapan ajal akan menjemput kita, kapan janji kita dengan Allah akan bertemu.
Ini tidak ada yang namanya bocoran atau informasi detail. Tidak. Tanda-tanda pun tidak. Maka dari itu, persiapkan diri kita dari sekarang. Semoga ini menjadi nasihat kuat kepada diri saya, Al-Fakir pada khususnya yang lemah ini, dan menjadi bermanfaat kepada Anda semuanya. Demikian, semoga ini menjadikan satu pelajaran penting untuk kita hari ini, dan menjadikan ini pegangan sebagai dasar yang kuat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, selalu dalam lindungannya, kelak berkumpul di akhirat dan berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya di tutupnya. Ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.